Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Untuk membersihkan waktu, perkenalkan nama saya Fikri Mulia dari Prodi PGSD itu Pendidikan Guru Sekolah Dasar Paralel 1, absen 15 yaitu ya, dengan NPM 41182109250015, absen 15. Di sini dengan duduknya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang aborsi dengan memenuhi tugas UAS, yaitu karakter keislaman yang didosen lampu oleh yang terhormat Pak Rizal Pahlavi, LCMSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang aborsi. Jadi, aborsi itu adalah tindakan mengeluarkan bayi secara paksa. Ada yang ilegal dan ada non ilegal, ada yang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Nah, nanti saya tampilkan video berikut dan saya cantumkan. Jadi yang pertama itu ada aborsi karena disengaja. Jadi biasanya itu dilakukan kepada pasangan di luar nikah. Jadi mereka melakukan aborsi itu karena ketakutan aibnya itu terlihat oleh orang lain atau tetangganya, atau misalnya mereka melakukan hubungan badan di luar pernikahan sehingga mendapatkan komentar buruk dari lingkungannya, seperti keluarganya tidak terima, apalagi tetangganya. Nah, sehingga itu ketakutan, akhirnya mereka melaksanakan aborsi, dan itu ada dampaknya. Nanti akan jelaskan video tersebut. Bahaya aborsi itu bukan mitos, ini yang bisa terjadi ke tubuh kamu. Pertama, perdarahan hebat. Kalau nggak tertangani, bisa bikin tubuhmu drop cepat. Kedua, infeksi serius bisa berkembang jadi kondisi berbahaya seperti sepsis. Ketiga, kerusakan rahim, berisiko ganggu kesuburan di masa depan. Keempat, aborsi tidak tuntas, sisa jaringan bisa picu perdarahan dan infeksi ulang. Dalam kasus berat, semua ini bisa berujung kematian. Risiko ini jauh lebih tinggi kalau dilakukan tanpa pengawasan medis. Dan di Indonesia, aborsi juga dibatasi secara hukum. Jangan nekat, pahami risikonya sebelum terlambat. Nah, kan sudah lihat ya di situ dari video yang tadi ditampilkan, sudah jelas ya apa saja dampaknya kan. Ada pendarahan hebat, terus ada juga infeksi gitu ya, ada infeksi juga, dan untuk kedepannya akan sulit untuk keturunan, akan untuk hamil lagi itu akan susah karena ada infeksi tersebut. Karena setelah terjadinya aborsi akan melukai dinding rahim, sehingga ada infeksi, dan tidak dibiarkan karena asal-asalan, misalnya kita ilegal gitu kan, akan perawatannya, kalau kita tidak perawatan maka akan terjadi infeksi berkelanjutan yang akhirnya rahim kita akan rusak. Nah, terus yang kedua ada aborsi sengaja. Aborsi sengaja itu aborsi karena penyakit. Contohnya maksudnya bukan aborsi ya, tapi aborsi bukan maksud saya yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Maksudnya itu kehamilan di luar kandungan. Di luar kandungan itu namanya ektopik itu lahir di dalam kandungan. Ada di video tersebut,
Mari kita lihat. Hamil tapi di luar kandungan, itu adalah kehamilan ektopik. Yuk kita bahas. Nah, kehamilan ektopik di mana kondisi si sel telur yang dibuahi menanamkan diri di luar rahim, yang paling sering itu di tuba Fallopy. Jadi kondisi ini si janinnya yang bakal tumbuh dan berkembang ini bukan di dalam rahim, ya, bukan, tetapi di luar rahim alias bukan pada tempatnya. Memang kondisi ini jarang sekali terjadi, tetapi pada ibu hamil jika mengalami kondisi atau keadaan seperti ini tidak bisa diselamatkan ya untuk kehamilannya, apalagi janinnya. Karena pada kondisi ini janin tidak bisa berkembang secara sempurna. Gejala atau hal yang bisa dirasakan pada ibu yang mengalami kehamilan ektopik, yang pertama pasti ibu mengalami nyeri perut atau kram perut yang hebat pada satu posisi. Yang kedua pasti ibu hamil mengalami perdarahan atau keluar bercak darah ya dari jalan lahir, bisa berwarna merah terang atau merah gelap. Nah, mungkin keluar bercak darahnya bakalan berhenti, tetapi dia bakalan muncul lagi dan muncul lagi. Nah, selanjutnya ibu hamil mengalami rasa tidak nyaman pada bagian perut, terus sering adanya merasakan diare, terus mengalami pipisnya sakit. Nah, kalau sudah merasakan dua dari ciri-ciri yang saya sebutkan, seperti merasakan nyeri perut yang hebat secara terus-menerus, terus merasakan adanya keluar bercak darah pada kehamilan, boleh segera periksakan kehamilan untuk melakukan USG ke dokter obgyn. Sudah dilihat kan? Di situ ada lahir di luar kandungan. Kan kalau dikandung dalam kandungan itu dalam rahim. Jadi bagian sel sperma dan sel telur itu ada masuk dalam rahim kan, sudah masuk menginduk. Nah, namun ini di luar kandungan, dia menempel di luar kandungan sehingga janin kita tuh tidak terlindungi di rahim kan. Nah, sehingga akan terjadinya seperti itu, terbuka kayak tidak terlindungi, dan itu menampakkan dalam keselamatan anak dan ibunya, dan itu akan merasakan nyeri yang hebat, dan akan kalau misalnya dipaksakan nyawa ibu menghilang atau anak akan cacat gitu. Jadi jadi kita juga harus menyelamatkan dua nyawa. Jadi kita mengambil opsi anak daripada anak cacat atau nauzubillah kehilangan nyawa juga. Jadi kita harus menyelamatkan satu ya, ibu. Jadi maksud dari aborsi sengaja itu karena kasus ini, kasus hamil di luar kandungan. Dan ada juga seperti sakit, seperti kayak misalnya ibu sedang hamil dan dia memiliki sakit kanker gitu, dan daya tahan tubuh mereka dia tidak kuat gitu. Jadi mengakibatkan kita harus menyelamatkan dua nyawa. Jadi salah satu nyawa harus dikorbankan, karena meskipun itu anak nanti kedepannya akan terjadi kecacatan atau kesakitan luar biasa di ibunya. Jadi kita harus menyelamatkan satu nyawa seperti itu. Mau bagaimanapun aborsi yang disengaja itu tidak boleh. Mau ngomongin tentang kan kasihan, tapi ingat anak itu adalah titipan dan tidak bisa kita menggunakan kata kasihan, karena kalau sudah menitipkan kita harus menjaganya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.